Yo, what's up? Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero. Gimana kabar kalian semuanya? Masih pada suka olahraga kan? Buat kalian yang gak suka olahraga, silahkan dimulai olahraga sekarang karena olahraga akan membuat tubuh kalian menjadi sehat selalu. Di video kali ini gue akan ngajak kalian semuanya untuk nge-review sepatu Nike Phantom Phenom yang udah pernah gue upload waktu itu, tapi karena ada kesalahan teknis di sana, audionya di bagian akhir itu hilang. Jadi terpaksa gue take down videonya, dan karena soft filenya udah gue hapus, jadi gue nggak bisa edit ulang. Ya, itu kesalahan gue sih. Jadi gue harus rekam ulang, dan ya bisa jadi gue review ulang lah di sini supaya gue bisa menambahkan hal-hal yang tidak bisa gue sampaikan di video sebelumnya. Oke, langsung aja gue akan ngajak kalian semuanya buat nge-review sepatu Nike Phantom Phenom ini, atau biasanya ditulis Nike Phantom VNM. Nah, sepatu ini adalah sepatu seri elite-nya atau seri top grade-nya dari sepatu Nike Phantom Phenom. Bisa kalian lihat di sini colorway-nya ya. Nih, warnanya itu warna agak merah-merah, agak ngepink gitu kan. Jadi oke banget nih sepatu warnanya. Nah, kita akan nge-review sepatu ini mulai dari uppernya. Upper dari sepatu ini memiliki bahan sintetis dengan beberapa teknologi yang ada di bagian uppernya ini sendiri. Nah, untuk di bagian depannya, di bagian ujung itu menggunakan teknologi yang namanya Flyknit, tertulis di bagian sini ya. Dan juga bagian ujung dari sepatu ini memiliki tekstur yang ngegrip dan sangat nyaman ketika dipakai. Kemudian untuk di bagian samping sini, di bagian yang ada bagian geriginya, itu bernama Precision Power. Nah, gerigi yang ada di bagian samping sepatu ini dapat meningkatkan akurasi kita ketika shooting bola ataupun passing bola. Nah, kemudian sepatu ini tuh uppernya memiliki teknologi yang bernama All Condition Control atau ACC. Artinya, sepatu ini adalah sepatu yang cocok digunakan dalam kondisi apapun. Mau panas, terik, hujan, badai, bisa dilalui semuanya dengan menggunakan sepatu ini. Kemudian untuk bagian lidahnya itu tidak ada karena diganti dengan menggunakan kolar. Tapi kolarnya itu tidak kolar tinggi, hanya segini aja lah gitu. Malah bukan kolar ding ini, ya cuman bagian lidahnya diganti dengan bahan knit aja. Nah, untuk talinya sendiri ini bahannya nilon ya, bahannya nilon, dan juga pemasangannya itu sangat sulit karena ada di bagian dalam sini. Nah, bagian tali ini sendiri selain ada bagian lubang di uppernya sini, bagian tali juga ditambahi ada seperti kawat atau tali di bagian dalam sepatu ini. Mungkin bisa kelihatan di kamera. Kalau misalnya nggak kelihatan, nanti akan gue kasih videonya yang lebih detail. Untuk penggunaan bahan upper sintetis pada sepatu Phantom Phenom ini sendiri, ini menurut gue sangat oke. Dan juga perpaduan warna serta desainnya sangat oke. Ya, kita tahu sendiri bahwa Nike Phantom Phenom ini adalah sepatunya Nike ya. Dan Nike ini pasti udah memiliki tim R&D yang sangat bagus. Dan pasti untuk inovasi produk, Nike lebih unggul daripada produk-produk yang lain. Menurut gue itu aja yang bisa gue bahas untuk bagian uppernya. Kemudian kita langsung aja masuk ke bagian insole-nya. Nah, bagian insole dari sepatu ini menarik ya, karena untuk bagian paddingnya sendiri itu menggunakan dua jenis bahan, yaitu bahan sintetis dan juga bahan suede. Nah, bahan sintetis itu ada di bagian samping, sementara untuk bahan suede itu ada di bagian tumitnya. Jadi sepatu ini kerasa nyaman banget buat kalian yang suka blister pakai sepatu. Gue yakin ketika kalian pakai sepatu ini, kalian nggak akan ngerasa blister. Tapi tergantung ya, kalau misalnya tumit kalian itu memang rawan blister, biasanya sih mau pakai sepatu apa aja pasti akan kerasa blister. Nah, untuk bagian insole-nya sendiri itu menggunakan teknologi yang namanya Nike Grip. Nah, ini ada tulisannya Nike Grip Insole Teknologi dari Phantom Phenom. Untuk bentuknya sendiri, ini sangat nyaman karena mengikuti bentuk kontur kaki. Ini kelihatan banget kan, melengkung-melengkung kayak gitu kan. Kemudian untuk bagian bawahnya sendiri ada gripnya, jadi insole dari sepatu ini tuh nggak akan selip. Bahkan untuk bagian sininya pun ada gripnya. Jadi ketika kalian nggak pakai kaos kaki grip pun, ketika kalian pakai sepatu ini, nggak akan kerasa licin di bagian dalam insole sepatu. Oke, menurut gue itu aja yang bisa gue bahas untuk bagian insole-nya. Kemudian terakhir kita bahas untuk bagian outsole-nya. Nah, outsole dari sepatu ini tuh memiliki tipe blade stud. Kelihatan banget ya, karena bentuk studnya ini tipis-tipis gitu kan ya. Meskipun kelihatan ada banyak stud di sini, tapi sole pad dari sepatu ini tuh tidak cocok untuk menggunakannya di lapangan yang keras. Misal lapangan kalian itu teksturnya itu tuh keras,
tanahnya keras, jangan gunakan sepatu ini. Karena pengalaman gua sebelumnya gua pernah pakai sepatu Nike T90 Laser, itu kan outsole-nya hampir mirip seperti ini. Nah, itu kalau pakai di lapangan keras, lama-lama dia akan terkikis habis, bahkan bisa aja patah ketika digunakan di lapangan yang keras. Ya bisa kelihatan lah ini stutnya kan tipis ini. Jadi menurut gua kalian kalau mau pakai sepatu ini tuh di lapangan yang standar aja, yang nggak terlalu keras ataupun nggak terlalu lunak. Kalau terlalu lunak kan nggak enak gitu ya kalau buat main ya sepatu kayak gini. Namanya juga tipe sepatunya itu FG ya, alias Firm Ground. Oke, menurut gue itu aja yang bisa gue bahas untuk bagian outsole-nya. Overall, sepatu Nike Phantom Venom ini adalah sepatu yang sangat oke dan rekomendasi buat kalian semuanya yang ada di posisi striker, winger, ataupun di bagian gelandang. Untuk defender sendiri ya boleh kalian pakai sepatu ini. Banyak juga kok atlet-atlet Eropa yang pakai sepatu ini yang ada di posisi defender. Nah, untuk tipe sepatu sendiri, menurut gue sepatu ini adalah tipe power ya. Meskipun sepatu ini memiliki sole pad yang berbentuk blade stud, tapi menurut gue sepatu ini adalah sepatu yang dirancang untuk pemain-pemain yang memiliki power atau pemain-pemain yang suka shooting gitu kan ya. Kalau untuk pemain-pemain bertipe speed yang suka sprint-sprint, kayaknya jarang sih yang pakai sepatu ini. Komen di bawah ya kalau misalnya gua salah ya. Untuk harga sendiri sepatu ini masih dihargai di angka di atas 1,5 lah. Untuk di Indonesia sendiri itu banyak seller-seller yang ngejual di harga hampir 2 juta. Tapi kalau misalnya kalian beli di luar negeri itu pasti lebih murah. Tapi kalau kalian kirim ke Indonesia juga harganya ya sama aja. Jadi menurut gua kalian kalau mau beli sepatu ini ke seller-seller Indonesia aja lah. Nggak usah harus impor-impor ke luar negeri. Tapi kalau kalian pengen colorway-nya yang spesial gitu, kalian silakan beli dari luar negeri aja. Oke, menurut gue itu aja yang bisa gua bahas tentang sepatu Nike Phantom Venom kali ini. Buat kalian yang pengen beli sepatu ini silahkan cari di seller-seller favorit kalian untuk membeli sepatu dengan merek Nike ini. Karena di tokonya Boots Hero itu belum jualan ya, belum levelnya buat jual sepatu seperti ini. Makanya kalian semuanya silahkan subscribe ke channel Boots Hero dan dukung terus Boots Hero gitu loh, biar Boots Hero tuh bisa ngejual produk-produk internasional. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nyimak video ini sampai habis. Buat kalian semuanya yang suka dengan video seperti ini, silahkan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun, share ke teman kalian supaya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Boots Hero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero. Terakhir pesan dari gua, main sepak bola nggak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia ya.